Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua itu al-manhajul amali fit tasawuf, metode-metode praktis di dalam bertasawuf. Di dalam bab yang kedua ini ada beberapa subbab. Yang pertama muqaddimah, kemudian ada 7 poin yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama as-suhbah, al-warithul muhammadi, akhdhul ahdi, al-ilm, mujahadatun nafsi, al-dzikr, al-mudzakarah, al-khalwah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun tabayyana lana fil babis sabiq. Telah jelas bagi kita di dalam bab yang telah lewat ahmiyatut tasawuf wa manzilatuhu, tentang pentingnya ilmu tasawuf dan kedudukan ilmu tasawuf fi takwini syakhsiyatil muslimatil mutakamilah, di dalam membentuk kepribadian yang ideal, yang sempurna. Wa annahu tatbiqul amali lil Islam, dan bahwasanya tasawuf itu merupakan metode praktis dalam Islam. Wa annahu yahtamu bi islahi zahiril abdi wa imarati batinih, dan tasawuf itu mementingkan pembahasannya dalam dengan memperbaiki zahir seorang hamba dan juga meramaikan batinnya, artinya menjadikan batinnya itu baik. Wa taqwimi khuluqihi, dan meluruskan akhlaknya. Wa tashihi ibadatihi, dan membenarkan ibadahnya. Wa muamalatihi, dan muamalahnya. Wa inna sadata sufiyata la yaktafuna bi aywadhikhul nas ahkam syar'i, dan perlu kita ketahui bahwasanya sesungguhnya para tuan-tuan sufi, tokoh-tokoh sufi, mereka tidak merasa cukup dengan hanya menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syariat, tidak. Wa adabihi, dan adab-adabnya, bimujaradil kalamin nazari, dengan hanya berbicara saja secara teori. Jadi mereka bukan hanya sekedar berteori. Walakinnahum biidzafati ila dzalika ya'khuduna biyati tilmidhihim, akan tetapi mereka membimbing para murid-muridnya. Ya'khuduna biyati tilmidhihim, mereka membimbing tangan-tangan muridnya. Wa yasiruna, dan mereka berjalan bihi dengannya, fi madarijit taraqi, di dalam tangga-tangga pendakian. Wa yurafiqunahu, dan mereka para guru menemani si murid, fi jami'i marakhilis sayrihi, di dalam semua fase-fase perjalanannya, ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah ta'ala. Wa yuhithunahu biri'ayatihim wa inayatihim, dan mereka para guru-guru sufi meliputi muridnya dengan memberikan perlindungan, menjaga mereka. Wa inayatihim, dan membantu mereka. Wa yashmalunahu bi'atfihim, dan mereka mencakupnya bi'atfihim, dengan sifat lemah lembut mereka. Wa hamanihim, dan artinya kelembutan mereka. Wa yuwajihunahu bihalihim wa qalihim, dan para guru-guru sufi itu memberikan motivasi kepada si murid, bihalihim, dengan kondisi mereka, wa qalihim, dan ucapan mereka. Jadi mereka para guru-guru sufi membimbing para muridnya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan contoh kondisi para sufi sendiri. Wa yanhaduna bihi, dan para guru itu menggugah bihi, dengannya, bi'alwi himatihim, dengan luhurnya cita-cita mereka, wa azimi sidqihim, dan agungnya ketulusan mereka. Yudzakirunahu idza nasiya, mereka para guru akan mengingatkan si murid apabila si murid itu lupa. Wa yuqawwimunahu idza harafa, dan akan meluruskan si murid apabila si murid itu melenceng. Wa yatafaqadunahu idza ghaba, dan akan mencari si murid apabila si murid itu tidak ada. Wa yunshitunahu idza fatara, dan akan memberi semangat idza fatara, apabila si murid itu kendor. Wa hakadza, dan seperti itulah yurasimuna
Mereka memberikan rumusan-rumusan lahu untuk si murid al-manhajal amali pada metode-metode praktis, penempuhan yang praktis, jalan-jalan yang praktis, alladzi yumkinuhu yang memungkinkannya bihi dengan metode tadi, ayatahaqqaqa agar si murid itu bisa meraih biarkanid dini salasah dengan rukun-rukun agama yang 3. Al-iman wal islam wal ihsan, yaitu iman, Islam dan ihsan. Inna sufiyata, sesungguhnya para sufi itu arbabu amalin, merupakan orang-orang yang punya amal, wa ahwalin dan kondisi hati yang baik. La arbabu da'awi, bukan hanya orang yang memiliki klaim, wa aqwalin dan ucapan-ucapan belaka. Fama asalal kalam wa ta'lim, maka alangkah mudahnya berkalam dan mengajarkan. Wama as'abal amal wa tadbiq, dan alangkah sulitnya mengamalkan dan mengaplikasikan. Sedangkan para guru-guru sufi tidak seperti itu. Mereka mengajarkan dengan ucapan dan perbuatan mereka. Wa nahnu, dan ingatlah bahwasanya kami itu nu'aridu akan mengurai fi hadzal bab, di dalam bab ini, ahammat turuqil amaliyati, pada thariqah atau cara-cara penting, cara-cara terpenting dalam mengamalkan allati yutbiquha, yang mana telah mengaplikasikannya siapa rijalu tasawufi, para tokoh-tokoh sufi, para tokoh-tokoh tasawuf. Mereka telah mempraktikannya sendiri, mereka telah mengaplikasikannya lil wusuli, untuk bisa sampai ila ridha illahi ta'ala, menuju kepada ridhonya Allah ta'ala, wa ma'rifatihi, dan mengenal Allah. Wa ma hadzal manhajul amali, dan tidaklah bahwasanya tidaklah bahwasanya metode praktis ini illa tadbiqan li kitabillah, melainkan hanya mengaplikasikan bagi kitab Allah. Semua pelajaran tasawuf itu diambil dari kitab Al-Qur'an. Wa qatidaan, dan mengikuti bi Rasulillahi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi ashabil kiram, dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasul yang mulia, ridwanullahi alaihim, semoga ridhonya Allah tercurah atas mereka. Inna sufiyata, yang jelas inna sufiyata, sesungguhnya para sufi itu lam yabtadi'u, mereka tidak membuat-buat, mereka tidak bid'ah. Manhajan, satu metode, mereka tidak membuat-buat, tidak mengada-ada cara-cara tersendiri. Walam yabtakiru usluban, dan mereka tidak membuat-buat sarana. Walakinnahum saru muttabi'ina, akan tetapi mereka berjalan muttabi'ina, mereka mengikuti li Rasulillah, kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah qaulan, dalam segi ucapan, wa amalan, dan perbuatan, wa akhlaqan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Itu muqaddimah di bab yang kedua ini. Kita masuk di poin yang pertama, metode praktis untuk mencapai ridhonya Allah. Yang pertama as-suhbah, persahabatan. Ahmiyatuha, yang pertama tentang pentingnya suhbah, wa faidatuha, dan faidahnya, wa atharuha, dan pengaruhnya. Ad-dalilu alaihi minal kitab, kemudian dalil tentang suhbah yang diambil dari kitab Al-Quran. Ad-dalilu alaihi minas sunnah, dan dalil tentang suhbah yang diambil dari hadis. Aqwalul ulama, dan pendapatnya para ulama, wal muhadditsin, dan ahli hadis, fi ahmiyati suhbati, di dalam pentingnya suhbah. Aqwalul arifin, dan juga akan dijelaskan tentang pendapat-pendapatnya para arifin billah. Yang pertama ahmiyatuha wa faidatuha wa atharuha, tentang pentingnya suhbah, faedahnya, serta pengaruhnya. Innalis suhbati atharan amiqan, sesungguhnya suhbah atau persahabatan atau pergaulan itu mempunyai pengaruh yang amik, yang mendalam, yang signifikan. Fi syakhsiyatil mar'i, di dalam kepribadian seseorang, wa akhlaqi, dan akhlaknya, wa sulukihi, dan penempuhannya. Wa sahib, dan bahwasanya seorang sahabat itu yaktasibu, dia akan mengambil
sifata sahibihi, pada sifat atau karakter yang ditemani, bita'athuri ruhi, dengan pengaruh secara ruhani, wal iqtida ila amali, dan mengikuti secara perbuatan. Jadi namanya teman itu pasti akan mempengaruhi temannya. Wal insanu, dan bahwasanya manusia itu ijtima'iyun, merupakan makhluk sosial, bitabi'i, secara karakter. Jadi manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. La budda, harus ayu khalifun nas, bahwa dia harus bercampur, bergaul dengan manusia. Wa yakunu, dan adalah baginya minhum, dari mereka, akhilaa, ada di antara manusia yang menjadi kekasih, wa asdiqaa, dan menjadi teman dekat. Fa inni khatarahum min ahlil fasad wa syarr wal fusuq wal mujun in hadarat akhlaquh. Maka jika seseorang itu memilih dari kalangan manusia, dari orang-orang yang rusak, orang jahat, orang fasik, orang-orang yang akalnya gila, in hadarat akhlaquh, maka akan tergelincir akhlaknya. Wan hatat sifatuhu tadrijan duna ayashurah, dan merosotlah sifatnya, maka sifat-sifat baiknya akan merosot karena dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Tadrijan duna ayashurah, secara bertahap, tanpa dia sadari, akhlaknya akan merosot ketika dia mengambil teman yang salah. Hatta yasila, sehingga ia akan sampai ila khadidihim, kepada kerendahan mereka, wa yahwi ila darakihim, dan dia akan jatuh, dia akan terjerumus, dia akan jatuh menuju kepada jalan-jalan kerendahan mereka. Amma idza ikhtara suhbata ahlil iman wa taqwa wal istiqamah wal ma'rifah billah, adapun ketika seseorang itu memilih teman dari orang-orang ahlul iman, orang yang bertakwa, orang yang ahli istiqamah, orang yang ma'rifat billah, fala yalbathu ayyartafi'a ila auji ulahum, maka tidak lama dia akan naik menuju kepada puncak keluhuran mereka, karena teman itu sangat berpengaruh. Wa yaktasibu, dan ia akan mengambil minhum, dari mereka, al-khuluqal qawim, pada akhlak-akhlak yang lurus, wal iman rasih, iman yang menancap, iman yang kuat, iman yang menancap, wasifatil aliyata, dan sifat-sifat, dan wasifatil aliyata, dan sifat-sifat yang luhur, wal ma'arifal ilahiyata, dan kemakrifatan kepada Tuhan. Wa yataharraru, dan dia akan terbebas atau bersih, min uyubi nafsihi, dari aib-aib jiwanya, wa ru'unati khuluqihi, dan kedunguan akhlaknya. Walihadza, dan karena inilah, tu'arafu, diketahui apa akhlaqur rajul, akhlak seseorang itu akan diketahui, akan dikenal, bima'rifati ashabihi, dengan mengenal akhlak, dengan mengenal sahabatnya. Orang itu seperti apa? Lihat dia berteman dengan siapa, wa julasaihi, dan teman duduknya. Ada satu syair, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi, anil mar'i la tas'al wasal angkarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Idza kunta, apabila adanya kamu itu fi qaumin, berada dalam satu kaum, fasahib, maka bertemanlah, khiyarahum, pada pilihan mereka. Ketika kamu berada di satu masyarakat, maka pilihlah teman yang terbaik di antara mereka. Wala tashabil arda, dan janganlah kamu bersahabat dengan orang rendah, fatarda, maka kamu akan menjadi rendah, ma'arradi, bersama orang-orang yang rendah. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang kamu tidak usah bertanya tentang dia. Wasal angkarinihi, dan bertanyalah tentang temannya. Kalau kamu ingin tahu dia itu seperti apa, tidak usah tanya kepada dia, tapi lihat saja temannya itu siapa, atau tanyakan temannya itu siapa. Karena fakullu qarinin, maka sesungguhnya setiap teman, bil muqarani, dengan yang ditemani itu, ya tadi dia akan mengikuti, karena teman itu lumrahnya dia akan mengikuti temannya. Wa manala sahabatu ridwanullahi alaihim, dan tidaklah para sahabat itu dapat meraih hadzal maqam sami, pada makom yang luhur ini,
wa derajat rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Ba'da angkanu, setelah adanya mereka fi dzulumatil jahiliyati, di dalam kegelapan jahiliyah, tidaklah mereka dapat meraih kedudukan yang tinggi illa bimusahabatihim, melainkan dengan bersuhbahnya mereka li Rasulillahi, kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa mujalasatihim, dan duduk barengnya mereka lahu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat yang mereka itu habis mengalami hidup dalam kegelapan jahiliyah, kemudian mereka akhirnya mendapatkan kedudukan yang tinggi, itu mereka dapat meraih seperti itu tidak lain melainkan mereka itu berteman dengan Kanjeng Nabi. Jadi betapa sahabat, betapa pertemanan itu sangat penting. Wa ma ahrazat tabi'un, dan tidaklah para tabi'un itu dapat meraih hadza syarafal azim, kemuliaan yang agung ini, illa bijtima'ihim, melainkan dengan berkumpulnya mereka, bergabungnya mereka bi ashabi Rasulillahi, dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in juga seperti itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi itu karena mereka berteman dengan para sahabat. Para sahabat mendapatkan kedudukan yang tinggi itu karena mereka berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima, dan sebab sesuatu, anna risalata Sayyidina Muhammadin, sesungguhnya risalahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amatun, yang merata, yang umum, yang universal, khalidatun, yang abadi, ila qiyamis saati, sampai hari kiamat. Fa inna li Rasulillahi, maka sesungguhnya bagi Rasulullah, artinya Rasulullah itu memiliki sallallahu alaihi wasallam warathan, para ahli pewaris, para ahli waris. Jadi Rasulullah itu memiliki pewaris, minal ulama, dari para ulama, wal arifina, dan orang-orang yang ma'rifat billah. Warathu, mereka mewarisi an nabihim, dari nabi mereka, mewarisi ala ilma, ilmu, wal khuluq, dan akhlak, wal iman, wat taqwa. Jadi apa yang diwarisi oleh para ulama dari Kanjeng Nabi, para ulama dan para arifin, mereka mewarisi dari Kanjeng Nabi ilmu, akhlak, iman, dan takwa. Fakanu, maka mereka menjadi khulafa'ah, pengganti anhu, dari Kanjeng Nabi, fil hidayati, di dalam memberikan hidayah, wal irsyadi, dan membimbing, wad da'wati ilallah, dan berdakwah, mengajak kepada Allah. Ya kata bisuna min nurih, mereka menyerap dari cahayanya Kanjeng Nabi, liyudhi'u, agar mereka dapat memberikan pencerahan, bisa menyinari, lil insaniyati, kepada manusia, tariqal haqqi, pada jalan kebenaran, warasyadi, dan artinya kebenaran. Maka faman jalasahum sara ilaihi min halihim alladhi katabasuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang duduk bersama para ulama, yang mana mereka adalah pewaris para nabi, maka akan berjalan kepadanya, akan menjalar, akan nular kepadanya dari kondisi-kondisinya para ulama, yang mana kondisinya para ulama itu alladzina ktabasu, mereka menyerap kondisi itu min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasarahum faqad nasaraddin, maka barang siapa yang menolong para ulama, maka berarti mereka menolong agama. Wa man rabata hablahu, dan barang siapa yang mengikat talinya, bihibalihim, dengan talinya para ulama, faqad ittasalah, maka benar-benar dia bersambung bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikat tali kita dengan para ulama berarti kita mengikat hubungan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man istaqa min hidayatihim wa irsyadihim, barang siapa yang minum min hidayatihim, dari air hidayahnya para ulama, wa irsyadihim, dan bimbingan mereka, faqad istaqa, maka benar-benar dia telah minum min nabai Rasulillah, dari sumber mata airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haulail warathu, para pewaris itu, mereka adalah para pewaris. Humul ladzina yang yungkiluna linnas ad-din, adalah mereka orang-orang yang telah memindah kepada manusia
memindahkan ajaran agama dari Kanjeng Nabi, mumatsalan yang dicontohkan, digambarkan fi sulukihim, di dalam penempuhan mereka, hayaan yang terwujud fi ahwalihim, di dalam kondisi mereka, wadihan fi harakatihim, yang terlihat jelas fi harakatihim, di dalam gerak mereka, watim, dan diamnya mereka. Bahwasanya mereka itu minalladzina anahum Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rasul mengatakan la tazalu, akan terus menerus, tidak henti-hentinya, ta'ifatun, sekelompok, min ummati, dari umatku, zahirina, mereka menegakkan, alal haqqi, atas kebenaran, la yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang menentang mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perkaranya Allah, wahum kadzalik, dan mereka akan terus seperti itu. La yanqathi'u atharuhum, pengaruh mereka tidak akan bisa terputus, ala marri zaman, atas berjalannya masa, wala yakhlu minhum qatarun, dan tidak akan pernah sepi, minhum, dari mereka, apa qatarun, wilayah, tidak ada satu wilayah yang di situ tidak ada sufinya. Mereka akan tetap ada sampai hari kiamat. Wa haula'il warathu, dan mereka adalah para pewaris, al-mursyiduna, yang mereka menjadi pembimbing. Suhbatuhum tiryakun mujarrabun, bahwasanya bersuhbah dengan mereka itu menjadi penawar yang mujarrab. Wal bu'du anhum, dan bahwasanya jauh dari mereka itu summun qathilun, merupakan racun yang mematikan. Humul qaumu la yashqa minhum jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang mana siapapun yang berteman dengan mereka maka mereka tidak akan celaka. Jadi para ulama adalah orang-orang yang mana siapapun orang itu berteman dengan mereka, mereka tidak akan celaka. Murafaqatuhum hiyal ilajul amali al-fa'al, dan berteman dengan mereka merupakan terapi praktis, al-fa'alu, yang sangat efektif, li islahin nufusi, untuk memperbaiki jiwa, wa tahdhibil akhlaqi, dan membersihkan akhlak, wa gharsul aqidati, dan menanam akidah, wa rusukhil imani, dan mengukuhkan iman, li anna hadhihi, karena sesungguhnya ini itu umur, merupakan perkara-perkara la tunalu, yang tidak akan diraih bi qiraatil kutub, dengan hanya membaca kitab. Jadi untuk mendapatkan kebersihan jiwa, untuk dapat membersihkan akhlak, mendapatkan iman yang kuat, itu tidak cukup hanya dengan membaca kitab. Wa muthala'atil kararisi, dan tidak cukup dengan hanya mentelaah ilmu pengetahuan. Innama iya, karena sesungguhnya ia itu khisalun, merupakan sifat amaliyatun, yang praktis, wa wujudaniyatun, yang berupa intuitif, penemuan, tuqtabasu bil iqtida, yang mana dapat diraih dengan mengikuti, wa tunalu bil istiqai, dan akan diraih dengan interaksi al-qalbi, secara hati, wa ta'athuri, dan pengaruh ar-ruhi, secara rohani. Wallahu a'lam bishawab.